Sesaat lagi Anda akan simak Breaking News yang dipersembahkan oleh Media Nasional Pewarta Indonesia. Selasa 4 Mei 2021, pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya menerima kunjungan Kepala BNPB Nasional yang diwakili oleh tim pakar Satgas Covid Nasional, Dr. Ivan Elizabeth, yang diterima oleh Setda Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Zain. Usai diterima oleh Setda Kabupaten Tasikmalaya, rombongan BNPB Nasional melanjutkan kunjungan ke daerah terutama ke posko PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, Desa Cinteraja, Kecamatan Singapura, Tasikmalaya. Kunjungan Kepala BNPB Nasional ke Desa Cinteraja, selain dihadiri Kepala Desa Cinteraja Agus Salim Sarjana Hukum, hadir pula sejumlah pejabat diantaranya Dandim 0612 Tasikmalaya yang diwakili oleh Kasdim 0612 Mayor Infantri Chandra, Kapolres Tasikmalaya yang diwakili oleh Wakapolres Tasikmalaya, Komisaris Polisi Agus Syafruddin SEMH, Kapolsek Singaparna, Komisaris Polisi Tommy Widodo Arif Sarjana Hukum MSI, serta Kasih Op Kodim 0612 Pelda Mahfudin dan gugus tugas PPKM. Sebagai akhir dari kunjungan ke Desa Cinteraja, Dr. Ivan Elizabeth berpesan supaya selalu mematuhi protokol kesehatan social distancing, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi supaya terhindar dari pandemi COVID-19. Ya, baik pemirsa, kali ini saya lagi berada di tengah-tengah kunjungan Kepala BNPB yang kali ini juga diwakili sama tim pakar Satgas Covid, yaitu Dr. Ivan Elizabeth. Sementara ini kita akan langsung tanya bersama beliau. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bapak. Iya, Bu. Ini untuk maksud tujuan dari kunjungan dari BNPB sendiri, Bu, ke posko-posko siaga ini apa, Pak? Kebetulan kami berdua ini, Pak. Ada teman saya, Ibu Neng. Silakan, Ibu Neng. Silakan, Bu. Gimana, Bu? Ya, maksud dan tujuan kita sebenarnya ke sini tuh melihat bagaimana sih sebenarnya posko, karena kan kita nih di pusat nih dari berapa ya, hampir berapa ribu ya, kita ada yang harus kita lihat dari provinsi Jawa Bali ini 128 kabupaten kota, itu hanya baru ada sekitar 40% yang terlaporkan mengenai posko-posko di bawah. Nah, makanya kita di sini cuman mau melakukan apa ya, Kak? Bukan kita mau ngecek atau mengevaluasi juga tidak, tapi kita sama-sama nih kira-kira apa sih kendala di daerah tuh kalau memang misalnya belum ada poskonya. Tapi kalau memang sudah berjalan, kalau kayak Kabupaten Tasik ini kan kita lihat juga poskonya udah berjalan baik banget ya, bahkan mereka udah tracing dari mulai di desa ada apa namanya tadi Pak sebelum RT Siaga, ada RT Siaga dari sebelum adanya COVID ini terdeteksi, bahkan kan itu dari bulan Maret ya Pak. Iya. Dari bulan Maret mereka malah sudah bersiaga bahwa RT Siaga ini sudah ada. Gitu. Oke. Ini kan sudah luar biasa. Baik, Bu, mungkin setelah beberapa posko siaga yang sudah Ibu datangi di Kabupaten Tasikmalaya ini, Bu, apakah mungkin ada hal yang mungkin ada kurang dari persiapan sendiri, Bu, dari posko siaga ini? Kebetulan kita, Kakak yang jawab, silakan Kak. Kebetulan kita ditugaskan untuk ke 9 kabupaten kota di Jawa Barat ini. Salah satunya adalah di Kabupaten Tasikmalaya, dan ini percontohan satu kita buat ya. Kita dari laporan tadi mendengar bahwasannya sebenarnya posko-posko ini sudah ada sampai ke RT RW. Ini sangat luar biasa, Pak. Dan kami juga datang kemari tujuannya untuk memperkuat, memberi penguatan, memberi semangat supaya teman-teman jangan lengah, jangan capek, bosan, karena kita udah setahun lebih nih ya Pak ya, dengan pakai masker, dengan prokes, dengan segala macam begitu. Dan kami berharap agar semua masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan ini sehingga negara kita bisa terbebas, Pak. Oke, baik. Himbauan sendiri, Bu, dari Ibu ini sebagai salah satu mungkin perwakilan yang diwakili dari Ketua BNPB untuk warga masyarakat Indonesia. Himbauan. Ya mungkin tetap
patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Jangan pernah lelah bagaimana kita mau supaya COVID ini terus berlalu, bisa berlalu dengan cepat. Makanya kita juga harus benar-benar tangguh ya, harus benar-benar tangguh banget. Kita harus juga sama-sama berkolaborasi antara semua dari daerah sendiri untuk mengedukasi masyarakat juga, dan masyarakat juga saya harap mereka juga bisa sadar supaya sehat itu mahal. Sehat itu sangat diperlukan sekali. Baik, kita harus salam sehat buat semuanya. Baik, terima kasih Bu ya atas waktunya, terima kasih Bu. Dan pemirsa, selain dari kunjungan Kepala BNPB Pusat, di sini juga ada Bapak Sekda Muhammad Zain dan juga diwakili ada juga bapak-bapak dari Pasir Kodim dan juga dari Kapolres. Untuk itu kita langsung ketemu aja dulu bersama Bapak Sekda Muhammad Zain di sini ya. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore, baik. Oke Pak, dengan adanya para petugas dari pusat dari Kepala BNPB sendiri Pak, menurut Bapak sendiri apa Pak harapannya Pak? Pertama kami ucapkan terima kasih karena bagaimanapun kami termotivasi ya dengan kunjungan dari tim pakar pusat ya nasional, dan ini menjadi dorongan untuk kami terus meningkatkan berbagai upaya. Karena tadi saya sampaikan ini sudah lebih 1 tahun, jadi masyarakat kita ya mungkin ada jenuh, ada lelah dengan mendengar kata COVID itu, tapi kita tidak boleh berhenti. Artinya terus kita melakukan upaya-upaya, karena yang mahal itu adalah kesadaran hari ini ya. Kalau sadar menjadi mudah dan murah. Ya, ketika yang datang dia mengisolasi. Ya, ketika ada 1 orang pun yang terpapar, dia sudah aman kan? Karena wajib mengisolasi diri walaupun tidak ada gejala. Tapi ketika ceroboh, 1 orang itu bisa menjadi puluh orang, ratus orang. Bisa menjadi sengsara. Artinya yang datang dari jauh datang ke sini jangan malah dia menularkan atau tertularkan. Ya, itu yang hindari, jangan sampai keluarga yang datangnya itu malah menjadi musibah gitu kan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim BNPB Pusat ya, melihat kepada kami kondisi kami, dan insya Allah dengan segala kemampuan, karena kami dari pihak kepolisian, TNI, Polri semua sigap semua. Ini menunjukkan bahwa di kita serius, kita sungguh-sungguh instruksi Pak Presiden itu betul-betul kita menjadi panduan yang harus kita jaga. Insya Allah semua sehat. Terima kasih. Menurut barusan informasi juga yang sempat kami wawancara bersama perwakilan dari Kepala BNPB Pak, Ibu Dr. Ivan Elizabeth. Ini kelihatan juga katanya ini ada salah satu prestasi untuk Kabupaten Tasikmalaya, persiapan dari kesigapan posko COVID sendiri Pak. Ini menurut Bapak sih bagaimana Pak? Betul, karena di kami itu di Kabupaten Tasik sebetulnya sejak awal dari Maret 2020 itu kita sudah membuat RT siaga. Jadi karena kita yakin, apalagi Kabupaten Tasik yang banyak yang terpencil, jangankan kecamatan, desa saja masih terlalu besar. Ya, masyarakatnya kan ada yang terpencil, hanya 1 RT. Nah, dengan RT siaga, apa yang sudah sampaikan kami ke tim, bahwa kami sudah melakukannya RT siaga, lengkap kolaborasi. Ya, bukan hanya Pak RT, tapi ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, relawan Sigasit, kader Posyandu, Linmas, semua terlibat. Karena kalau hanya terlibat 1 orang per orang, saya rasa nggak bakal sampai. Tapi kalau merupakan satu kesatuan, saya rasa mudah terdetek. Dan kita sudah pernah mencatat waktu awal-awal COVID itu sampai 67.000 orang yang datang ke Kabupaten Tasik. Itu tandanya kita bekerja. Karena nggak mungkin mendapatkan data 67.000 kalau tidak ada upaya. Itu RT siaga sudah membuktikan. Dan alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi yang cukup landai, yang tercatat positif tinggal 35 orang lagi, mudah-mudahan tidak bertambah. Amin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Zain. Dan pemirsa, kali ini kita langsung berbincang bersama Bapak Wakapolres yang kali ini mungkin mewakili Pak Kapolres yang datang sempat di acara kunjungan Kepala BNPB. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke Pak, persiapan antisipasi dari Polri sendiri Pak untuk penanganan COVID sendiri Pak, gimana Pak? Seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Sekda, kita dari awal dengan TNI, dengan Polri, dengan Pemda dan gugus tugas, kita sudah melakukan kerjasama dari awal-awal.
Dan lebih luar biasa tadi memang di sini sudah terdukung dengan adanya RT di desa, RT siaga di desa-desa itu. Nah, sehingga itu jadi acuan dan picuan bagi kita untuk lebih memudahkan ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat ketika terjadinya suatu pandemi di daerah kita. Siap. Itu saya kira. Baik, terima kasih. Satu lagi pemirsa, kita akan coba langsung berbincang bersama Dandim 0612 Tasikmalaya yang sekali ini diwakili oleh Kasdim 0612 yaitu Bapak Mayor Infantri Chandra. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya. Oke, dari TNI sendiri Pak, untuk dukungannya untuk penanganan COVID sendiri apa Pak? Jadi dari kami dari TNI, kita tetap bersama-sama dengan Polri ya, dengan Polres. Kemudian dalam penanganannya, ini sekarang kan sudah ada RT siaga. Nah RT siaga ini sudah posko yang paling bawah dan mengetahui kondisi COVID yang ada di bawah, sehingga akan memudahkan dalam pendataan. Nah, sehingga dalam posko yang ada di kelurahan ini tinggal mengendalikan yang di RT siaga, sehingga memudahkan untuk jalur komunikasi sampai ke tingkat kabupaten. Demikian. Baik. Dan ini akan mempermudah untuk mengendalikan untuk pengendalian dalam penanganan COVID. Demikian. Oke Pak. Ya. Ini dari TNI Polri Pak, untuk persiapan nanti dari persiapan ini untuk penyekatan Pak dari arus mudik sendiri. Kalaupun memang nantinya juga ada yang mau lolos masuk di kabupaten ini, apa mungkin Pak persiapan ini? Kalau untuk itu memang bagian tugas saya, kita sudah melakukan besok kita akan laksanakan pergelaran pasukan tanggal 5 di Gebu dengan Inspektur Upacara Pak Bupati. Nah, anggota besok langsung turun ke lapangan. Dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 17, anggota secara bergantian di lapangan. Kita menurunkan 3/4 kekuatan yang ada di Polres Tasikmalaya. Untuk Tasikmalaya sendiri ada 2 posko yang utama, yakni di daerah Cikunir 1, kemudian di daerah Tapakuda 1. Ditambah ada 2 posko bantuan di daerah Cipatujah sama daerah Cikalong. Itu bantuan dalam rangka menjelang nanti ketika para wisatawan datang dari berbagai daerah. Nah itu semua berkolaborasi dan kita pantau, termasuk juga anggota disuruhkan 24 jam tidak henti untuk melakukan pengamanan dalam rangka bukan saja operasi ketupat tapi operasi kemanusiaan. Dalam rangka kita juga menjaga jangan sampai daerah kita terjadi seperti hanya di India. Baik. Kita harus clear, harus bersih, harus sehat. Mereka melaksanakan liburan bersama, mereka melaksanakan ibadah, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat dan juga bisa berbahagia dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Wakapolres, terima kasih juga Pak Kasdim 0612 Tasikmalaya, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, itu dia bincang-bincang kami tentunya dalam rangka kunjungan Kepala BNPB tentunya yang datang di Desa Cintaraja ini, dan tentunya ikutin terus breaking news kami di sini dalam liputan mudik 2021 tentunya. Jangan lupa bersama Tabloid Kontras, Media Nasional Pewarta Indonesia, Kantor Berita Indonesia Antara, Benny Rifano, Deding Sudirman, dan juga Ari melaporkan. Tim Liputan Media Nasional Pewarta Indonesia, Tabloid Kontras, dan Kantor Berita Indonesia Antara melaporkan. Terima kasih Anda sudah simak Breaking News yang dipersembahkan oleh Media Nasional Pewarta Indonesia, Divisi Tasikmalaya.